Shalom, selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya mengucapkan salam, sehat selalu, dalam perlindungan Tuhan selalu. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, baik secara jasmani maupun rohani. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 23, Kunaikan Syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bait yang kedua. Dan jubah putih Kau beri padaku, yang Kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu salemu, memuji-Mu, menyembah-Mu selama. Saya undang kita bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi kornya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan perhatian. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu bukti Engkau masih berkemurahan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk perpanjangan umur yang masih Kau berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Engkau urapi ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya setiap ibadah Engkau hadir dan Engkau ada di tengah-tengah ibadah. Lebih sebagai imam besar agung, Engkau melayani ibadah ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati ibadah ini. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, Kau berkenan dan menyenangkan Tuhan. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Dari musik, LCD multimedia, live streaming, juga sampai kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, Engkau urapi. Juga yang di rumah-rumah, laptop, HP, TV. Juga Kau berkati urapi internet, kuota anak-anak-Mu. Sampai juga rumah-rumah yang dipakai untuk ibadah, Kau lindungi Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Engkau sanggup untuk membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, kesucian,
sampai kepada kesempurnaan. Dan Engkau lewat firman roh dan kasih, itulah yang menopang hidup kami, sehingga sampai saat ini kami bisa bertahan. Terpuji namamu Bapa. Berkati Tuhan ibadah ini, berkati juga gereja-gereja lain yang mengadakan jam yang sama dalam ibadah ini. Tuhan berkati, urapi, dan satukan kami dalam satu pengajaran yang benar, kembali kepada Alkitab. Terima kasih Bapa. Kami menyadari setiap kali kami ingin ibadah, ada kuasa iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Itu sebabnya kami berseru memanggil namamu untuk mengusirnya, yaitu dalam nama Yesus. Segala kuasa iblis, roh jahat, roh najis kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Lagi Roh Kudus ambil alih. Engkau yang mengendalikan tempat ibadah ini juga kami semua. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Engkaulah perisaiku. Kita nyanyikan dari nyanyian rohani tambahan. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada firman roh dan kasih yang selalu menopang hidup kita, sehingga kita bisa bertahan sampai saat ini. Kita lanjut pujian kita dari nyanyian rohani 180. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidup.
Ada baiknya kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Tiada ku ragu-ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya pada Yesus, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Kita lanjut pujian kita dari Psalus 128. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku hidup nurut teladan-Mu. Mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Tuhan tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Kita akan masuk dalam pujian terakhir untuk menyambut firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Penuhkanlah
bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa tu merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kor sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa tu merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kornya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan segala kondisi kami, dengan segala kebutuhan kami. Kami datang bagaikan perempuan Samaria datang ke sumur Yakub untuk mencari air. Tapi dia
mendapatkan lebih daripada air dari sumur Yakub, yaitu air hidup yang diberikan oleh Engkau. Itulah yang kami rindukan, kami boleh alami malam hari ini Tuhan. Ada air hidup yang akan mengalir dalam hidup kami, bahkan akan menjadi mata air yang akan memancar sampai hidup yang kekal. Sehingga kami tidak pernah merasa haus lagi, kami tidak pernah kering, tetapi kami boleh mengalami kelimpahan ini akan mengalir kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, bahkan menikmati tubuh dan darah-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam, mau mengganggu kami. Oleh sebab itu layakkan kami panggil nama-Mu untuk mengusir kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau roh jahat setan, kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah jaringan internet yang membawa kabar baik ini Tuhan, boleh menjadi berkat buat mereka. Terima kasih. Berkati kami, layakkan kami Tuhan, urapi hamba-Mu, layakkan kami menunaikan tugas mulia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali bersekutu dengan firman Tuhan, dan pada akhir pemberitaan firman Tuhan kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Nah, oleh sebab itu biar kita boleh mengalami apa-apa yang kita dengarkan boleh menjadi berkat buat kita. Buka hati, pusatkan perhatian sehingga apa yang diberitakan malam hari ini tidak percuma. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mulaikan studi kita dalam kitab Kisah Rasul. Kalau kita sudah menggunakan beberapa waktu yang lalu, kita membahas tentang pelita emas yang terdapat dalam pasal 6, 7, dan 8. Dan kita sudah menggunakan waktu yang cukup banyak membahas kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6. Ada 2 cerita, yaitu tentang pengangkatan 7 diaken dan tuduhan terhadap Stefanus. Nah, malam hari ini kita akan mulaikan pada pasal yang ke-7, dan pada pasal 7 ini semua cerita ini berfokus pada satu pribadi, yaitu Stefanus, diaken pertama yang disebutkan dari 7 diaken ini, dan diaken yang pertama yang mengalami kematian. Juga ini adalah seorang martir yang pertama dalam zaman Perjanjian Baru atau zaman gereja mula-mula. Ini adalah orang yang mati syahid yang pertama, namanya Stefanus. Ya, nah sebelum mengalami eksekusi, 2 cerita dalam kitab pasal yang ke-7 ini, yaitu pembelaan Stefanus sampai pada ayat yang ke-53, dilanjutkan dengan eksekusi. Ya, jadi Stefanus dirajam sampai mati, tetapi kematian Stefanus bagaikan menjadi pupuk yang justru menyuburkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan berkembang seperti tanpa batas sampai hari ini. Gereja Tuhan terus berkembang, baik secara kuantitas tapi juga secara kualitas. Kita akan mencapai pada saat Tuhan datang, yaitu kesempurnaan. Nah, kita akan membaca ya kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita tidak akan membaca semua, tapi sebelum saya memberikan suatu pemberitaan firman Allah, penerangan ya, penjelasan, saya akan lebih dulu memberikan suatu garis besar yang akan kita lihat dalam hari-hari yang akan datang, bahwa ada beberapa tokoh dalam pembelaan Stefanus ini. Dia mengemukakan beberapa tokoh dari bangsa Israel, merupakan leluhur bangsa Israel. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yaitu leluhur bangsa Israel Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 1 sampai 8 dia mengemukakan 3 pribadi ini, khususnya lebih fokus kepada Abraham, orang pertama yang menerima janji berkat buat keturunannya. Ya, ini Abraham.
Kemudian pada ayat yang ke-9 sampai 18, pada generasi yang lebih baru, ya generasi keempat, yaitu Yusuf dan Yakub ayahnya, yang di saat itu ya Yusuf sudah menjadi orang yang dimulai dari orang yang dijual, mengalami penderitaan, sampai dia menjadi ya bagaikan top penguasa ya. Dia hanya berbeda dalam hal tahta dengan raja yang diberi gelar Firaun, raja Mesir yang diberi gelar Firaun. Ya, kemudian ayat yang ke-19 sampai 44, kemudian sampai pada satu tokoh yang selanjutnya adalah Musa. Musa ini yang disebutkan dalam dakwaan-dakwaan, dalam hasutan-hasutan, bahwa Musa ini dihujat oleh Stefanus, ya yang memberikan Musa memberikan peraturan-peraturan baik itu dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Taurat itu bukan hanya untuk ibadah, tapi itu diejawantakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka hidup bermasyarakat, hubungannya dengan sesama masyarakat, bahkan dengan pemerintah, dengan semuanya ya. Diatur begitu detail, pinjam meminjam, balas membalas, itu diatur dengan sangat detail ya. Kemudian yang terakhir yaitu pada pasal yang ke-45 sampai 53, Musa itu ayat 19 sampai 44, yang terakhir 45 sampai 53 yaitu Daud. Ya, Daud dan khususnya juga Salomo. Nah, siapa mereka ini? Kalau saya memperhatikan, saya membaca dengan lebih teliti dalam setiap tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh Stefanus sebagai pembelaan diri, dan saya percaya bahwa Stefanus tidak membela diri dari kemampuannya, sebab dia ya profesinya bukan seorang lawyer, seorang advokat ya. Dia seorang perantauan yang kembali ke Yerusalem untuk beribadah, dan dia ditangkap oleh Injil untuk menjadi diaken ya. Sehingga kalau dia bisa berbicara tentang pembelaan diri, itu sudah merupakan nubuat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jangan kamu risau, jangan takut, jangan cemas tentang apa yang akan kamu katakan pada saat kamu dihadapkan kepada mahkamah agama, kepada raja-raja, sebab pada saat itu juga on the spot Roh Kudus akan memberitahu apa yang harus kamu ucapkan, apa yang harus kamu katakan, sehingga kamu tidak pernah akan kekurangan kata-kata. Itu yang dialami oleh Stefanus pada saat itu, seperti mengalir keluar. Bukan karena Stefanus itu semata-mata mempelajari, pasti, tapi Roh Kudus yang mengingatkan, munculkan ini, tokoh-tokoh ini. Ya, dan setiap tokoh itu mereka mengandung janji. Ada janji-janji yang besar yang Tuhan berikan. Nomor satu kita lihat Abraham, Ishak dan Yakub. Janji apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Janji berkat. Sebab berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu diulangi lagi kepada Ishak. Itu kemudian diulangi lagi kepada Yakub dan keturunannya. Sebab apa? Berkat itu ditujukan untuk Abraham dan keturunanmu. Yang Tuhan katakan, kalau engkau lihat ke langit, engkau lihat bintang-bintang, kalau engkau bisa menghitung bintang-bintang itu berapa jumlah, seperti itu banyaknya keturunanmu. Kalau engkau lihat ke laut, ya, ke pantai laut, ya, engkau lihat ke tanah, ada pasir-pasir di tepi pantai laut. Seperti itu keturunanmu. Kalau engkau bisa menghitung seperti itu, tidak terhitung. Ya, akan diberkati mereka ini, para leluhur, ya, bangsa Israel ini. Abraham, Ishak dan Yakub, semua mereka menerima janji berkat buat keturunannya, ya. Kemudian yang kedua, Yusuf dan Yakub, khususnya Yusuf, ya lebih fokus kepada Yusuf. Mereka menerima janji pemeliharaan. Terjadi kelaparan, ya, dan Alkitab mengatakan Yusuf itu dibuang ke Mesir. Tapi Yusuf katakan sebagai bentuk penghiburan kepada rasa bersalah dari kakak-kakaknya yang telah membuang, dia katakan,
Bukan kamu yang mengutus aku, tapi Tuhan yang mengutus aku mendahului kami. Untuk apa? Demi untuk memelihara satu bangsa yang besar. Ada satu bangsa yang besar, tidak boleh punah, sebab dari bangsa ini akan muncul janji dari Allah, mulai dari kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala dari ular. Walaupun dia harus dipakut tumitnya, tapi dia akan meremukkan kepala dari ular itu. Dari mana datangnya keturunan ini? Dari bangsa ini, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham pun punya beberapa anak. Ya, bahkan kalau kita melihat hari-hari ini, bahwa ini keturunan yang lain dari Abraham ini memusuhi bangsa pilihan Tuhan ini. Nah, kemudian tetapi janji pemeliharaan, Yusuf katakan, engkau bisa mereka-reka yang tidak baik, yang buruk terhadap aku, tapi Allah mereka-reka yang baik terhadap aku, demi memelihara bangsa ini dan banyak orang-orang. Sehingga jangan takut menghadapi masa kelaparan. Mungkin banyak di antara kita sedang menghadapi seperti 7 tahun kelaparan, di mana tidak ada seorang pun yang dapat berbuat apa-apa. Rasanya kita tidak bisa apa-apa. Mencangkul tidak bisa, menabur tidak bisa, menanam, jangan ngomong menuai. Kita tidak bisa membajak. Ada 5 tahun lagi masa kelaparan. Tapi ingat, Tuhan yang berjanji kepada Yusuf akan memelihara, Tuhan juga berjanji kepada kita sekalian. Amin. Kemudian pribadi yang ketiga, Musa. Janji apa yang Tuhan berikan kepada Musa? Janji kelepasan dari perbudakan. Ada perbudakan yang begitu menyesakkan, sehingga itu yang membuat mereka berteriak-teriak, mereka berseru-seru, dan seruan mereka, teriakan mereka sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham, sebab Tuhan pernah berjanji keturunanmu akan diperbudak 400 tahun. Tapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka, dan bangsa ini akan lepas, akan keluar. Dan yang terakhir kepada Daud dan Salomo, apa janji Tuhan? Setiap generasi, setiap tokoh itu ada janji-janji yang baik. Apa janji Tuhan kepada Daud yang direalisasikan lewat Salomo, yaitu janji untuk mendirikan rumah Tuhan. Daud punya keinginan untuk merestorasi, Daud punya kerinduan untuk memperbaiki, untuk membuat rumah Tuhan itu rumah yang layak. Sebab apa? Dia merasa tidak cocok, tidak pantas, tidak patut dia tinggal di istana yang dipapani dengan baik. Tetapi rumah Tuhan masih dalam kemah, masih bentuk yang sangat-sangat sementara. Sehingga dia katakan, aku kepengen membangun rumah yang jauh lebih bagus. Nathan mengatakan, silakan. Tapi langsung Tuhan katakan, kembali katakan kepada dia, bukan dia yang akan membangun, tapi keturunannya sendiri yang akan membangun. Anak kandungnya yang akan membangun. Itulah Salomo. Sehingga dalam pentahbisan bait Allah yang begitu megah, sangat megah, sangat megah. Bukan hanya megah secara fisik, tapi apa yang membuat bait Allah ini berbeda dengan bait Allah manapun juga? Hadirat Tuhan. Alkitab mengatakan waktu bait Allah ini ditahbiskan, Tuhan datang, hadirat Tuhan itu nyata, sehingga imam-imam tidak tahan. Imam-imam daging, sedang hadirat Tuhan itu roh, mereka tidak tahan menyelenggarakan kebaktian. Begitu luar biasa, dahsyat. Jadi kalau kita lihat, orang katakan urapan-urapan, tapi kalau itu hanya sekedar memuaskan daging, itu bukan urapan. Daging dan roh tidak bisa ketemu, bentrok terus. Rasanya nyanyi urapan, apanya urapan. Tapi kalau kita lihat daging disenangkan, itu bukan urapan yang sesungguhnya. Urapan itu berlawanan dengan daging. Nah, oleh sebab itu biar ini yang harus kita alami. Dan kepada Salomo Tuhan katakan, aku berjanji, kalau engkau sungguh-sungguh
Di rumah ini aku memberikan hatiku, mataku, namaku akan tinggal dalam rumah ini selama-lamanya. Tapi ternyata Salomo tidak layak menerima janji itu. Dia tidak setia seperti ayahnya Daud. Dia menyeleweng, dia menyimpang hatinya, ya, sehingga dia tidak mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu melihat janji-janji yang luar biasa, ada janji berkat, ada janji pemeliharaan, ada janji kelepasan, ada janji mengalami restorasi dalam ibadah-ibadah kita. Perhatikan, kalau kita sungguh-sungguh setia, maka kita akan mengalami janji itu. Bukan sekedar janji, tapi janji itu adalah suatu kenyataan. Amin. Di akhir dari pembelaannya. Dan ini sangat menusuk hati bangsa ini, ya. Yaitu apa? Bahwa mereka, tolong baca Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang ke-51 itu membuat mereka mendidih. Ya, emosinya langsung melesat, ya, langsung naik. Dan mereka ngamuk. Ayat yang ke-51. Hai orang-orang yang keras kepala, ya, dan yang tidak bersunat hati tidak dan bersunat telinga. hati. Jadi kepalanya keras, hatinya tidak bersunat, telinganya juga begitu. Teruskan. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Teruskan. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Nah, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Ya. Yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Siapa orang benar itu? Itulah Yesus, Sang Mesias itu. Tapi itu pun dibunuh. Ya, kemudian ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus terima kasih sampai sini aja, ya. Jadi kita lihat, ya, Stefanus katakan, kamu orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati, ya, tidak bersunat apa selain hati apa, telinga, menentang Roh Kudus, membunuh nabi-nabi yang diutus. Semua nabi-nabi yang berbicara tentang, ya, firman Allah itu dibunuh. Ya, tidak cukup membunuh nabi-nabi, Mesiasnya pun dibunuh. Nggak cukup membunuh Mesias, Stefanus ini pun pada akhirnya juga dibunuh juga. Mereka tidak layak menerima berkat. Jangan heran bagaimana mereka mengalami kepahitan-kepahitan hidup. Dalam hidup mereka mengalami kepahitan. Bangsa ini adalah bangsa yang mengalami sejarah kepahitan yang panjang sekali. Rasanya tidak ada bangsa sepahit ini. Hidup mereka pahit. Kenapa? Ya, sebab mereka tidak taat. Padahal kepada mereka sebenarnya ada janji-janji yang sangat manis. Tapi faktanya mereka mengalami kepahitan-kepahitan dalam hidupnya. Terserak sampai di mana-mana. Sampai ke ujung bumi mereka terserak. Dianiaya, dipersekusi, dibunuh, dikejar-kejar. Ya, dalam zaman modern ini, pada zaman Hitler tidak kurang dari 6 juta orang masuk dalam pembantaian. Coba bayangkan, bukan jumlah yang sedikit, ya, luar biasa bangsa ini. Tetapi kalau mereka mau kembali, ya, maka walaupun mereka sudah diajar, seperti saya mau katakan, kamu ini udah dipukul dari, ya, sampai dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari batu kepala sampai telapak kaki, sampai tidak ada tempat lagi untuk dipukul. Udah dibenjut sana sini, tidak diminyaki, ya, tapi tidak bertobat-bertobat. Tapi kalau mereka bertobat, maka mereka akan mengalami bahwa janji-janji yang Tuhan berikan tidak pernah akan dicabut oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau kita merasakan, Tuhan, kok rasanya hidupku pahit, serba mengalami kepahitan-kepahitan, belum selesai, ini ada lagi. Coba ingat, maaf, saya tidak ingin melukai perasaan saudara.
Tapi biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berlayak menerima janji-janji Allah. Sebab semua janji Allah itu tidak ada yang tidak baik. Berkat, pemeliharaan, kelepasan, ya, restorasi atau pemulihan dalam ibadah itu luar biasa. Dan itu Tuhan akan berikan kepada kita selimpah-limpahnya, tidak dikurangi sedikit pun. Amin. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan mulaikan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ini bagian yang pertama. Coba kita baca sekarang ya. Ayat yang pertama, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7, ini bagian dari pembelaan. Nah, kita lihatnya, Stefanus begitu tenang, tidak panik, tidak putus asa, tidak apatis, tapi dia penuh pengharapan, tenang, dan tetap terkontrol. Emosinya terkontrol, itu yang Rasul Paulus katakan, aku menguasai diri dalam segala hal. Tidak grogi itu bukti seseorang itu tidak menguasai diri. Ya. Tapi dengan segala ketenangan dan sopan. Ya. Dia katakan apa? Pada ayat yang ke-1, pasal 7 kitab Kisah Rasul, ayat yang pertama. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Iya. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak. Jadi imam besar memberikan kesempatan Stefanus untuk membela diri. Ini adalah prosedur standar dari Taurat. Ya, Taurat tidak menghukum seseorang tanpa dimintai klarifikasi. Jadi seorang yang jahat sekalipun, nyata-nyata berdosa sekalipun, dia harus diberi kesempatan membela diri, menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang dilakukan oleh imam besar. Benarkah demikian? Seperti yang disampaikan oleh saksi-saksi, walaupun itu dusta, tapi itu saksi. Kamu harus bisa mempertahankan diri, mendefend dirimu sendiri. Ya, teruskan. Saya ulangi ayat 2. Ya. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak. Hai, jadi tetap sopan ya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, teruskan. Dengarlah. Apa itu? Allah yang maha mulia, ya, telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Teruskan. Ketika ia masih di Mesopotamia, ya, sebelum ia menetap di Haran. Teruskan. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, ya, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim. Teruskan. Lalu menetap di Haran. Teruskan. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ya. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Nah, bahkan setapak tanah pun tidak. Ya. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya. Ya. Menjadi kepunyaannya, ya, dan kepunyaan keturunannya. Perhatikan. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Ya. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak, ya, dan dianiaya 400 tahun lamanya. Terus. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Ya. Firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Ya. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Ya. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Terima kasih ya. Di mana dimulai dengan janji, itu kemudian pada ayat yang ke-8 ditutup dengan perjanjian sunat. Sunat ini adalah meterai dari perjanjian antara Abraham dan Allah. Sunat ini adalah suatu janji dari pihak Abraham, dari pihakmu. Engkau harus menyunatkan dirimu dan orang-orang seisi rumahmu, ya, keturunanmu. Dan bagi orang Israel, sunat adalah suatu kebanggaan. Sunat itu suatu kemegahan, ya, sehingga pada saat mereka memandang orang lain, mereka menganggap orang lain itu bangsa yang tidak bersunat.
apapun keadaanmu, engkau bangsa yang tidak bersunat. Itu tertanam dalam pikiran dari Daud pada saat dia menghadapi Goliat. Sehebat apapun engkau, seperkasa apapun engkau bangsa yang tidak bersunat. Ya. Apapun yang engkau katakan, engkau orang yang rendah. Ya, engkau tidak boleh mengucapkan kata-kata merendahkan kami, apalagi merendahkan Allah. Ya, jadi sunat itu sesuatu yang luar biasa, kebanggaan. Dan kalau kita lihat, ternyata Abraham itu mendapatkan janji berkat bahkan jauh sebelum dia menjalankan sunat. Dia belum bersunat pun Allah sudah memberkati dia dengan janji-janji. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini biar kita boleh menjadi orang-orang yang layak. Kenapa? Sebab Tuhan anggap kita layak menerimanya. Ya. Nah, saya akan memperlihatkan bahwa janji berkat khususnya kepada bangsa Israel dan khususnya buat kita umat Tuhan dari akhir zaman, jangan kita memandang janji berkat itu semata-mata pada berkat-berkat yang jasmani. Ya, sebab Alkitab mengatakan Tuhan tidak memberikan bahkan setapak tanah pun, sepetak tanah pun tidak ada. Ya, tidak. Ya. Walaupun Tuhan berjanji akan memberikan tempat di mana kamu berada sekarang kepadamu dan keturunanmu. Sehingga saya mengatakan, kalau kita menerima janji Tuhan, pikiran kita jangan semata-mata tertumbuk pada janji berkat jasmani. Apapun janji-janji Tuhan, itu jangan kita terjemahkan hanya secara jasmani. Allah itu adalah pribadi roh. Sehingga kalau kita menerima janji-janji Allah, memang Tuhan juga tidak menutup mata. Kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini, kita membutuhkan hal-hal yang jasmani. Tapi jangan hanya itu. Tapi kita harus rindu lebih dari itu. Yaitu apa? Mengalami janji itu dalam wujud yang rohani. Itu harus menjadi kerinduan kita. Ada kerinduan untuk menikmati janji yang rohani. Ya, kenapa, saudara? Kenapa kita tidak boleh memegang semata-mata hanya janji yang jasmani? Janji berkat misalnya, ya berkat jasmani, ada kekayaan, tanah melimpah, ya meluas ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, kemana-mana, saudara. Semua arah mata angin kemana-mana, kita meluas kemana-mana. Jangan secara jasmani, ya, tapi secara rohani. Kenapa, saudara? Sebab kalau seseorang itu pegang janji Tuhan semata-mata hanya perkara-perkara jasmani, ya, maka ada dua kemungkinan yang dia dapatkan. Yaitu dia berpuas diri dengan semua apa yang dia alami secara jasmani kalau dia mengalami itu secara fisik. Misalnya janji diberkati secara jasmani, dia melimpah dengan berkat, uangnya banyak, kaya melimpah, gak kekurangan apa-apa. Orang yang hanya menangkap janji Allah hanya secara jasmani, dia pikir dia sudah menerima janji. Gak peduli bagaimana kualitas rohaninya. Yang penting Tuhan sudah memberkati dia dengan limpah, cabang di mana-mana, sebab meluas ke kanan dan ke kiri, ke utara dan ke selatan, dan lain sebagainya. Jangan, dia akan berpuas diri. Ya. Selain itu juga, ya, dia kalau dia tidak mendapatkan, dia akan kecewa. Katanya diberkati, mana berkat? Katanya ada perlindungan, kok kena COVID, kok mati? Mana janji perlindungan? Mana janji tidak akan menimpa aku, ya. Kesakitan tidak akan menimpa aku. Seperti seringkali dinyanyikan dalam lagu apa itu ya? Doa Yabes ya. Mana katanya kesakitan tidak akan menimpa aku. Betapa banyak pendeta, betapa banyak umat Tuhan yang mengalami sakit, bukan cuma sakit mati. Mana janji Tuhan? Saya harus mengatakan, sebab dipahami janji itu hanya secara jasmani.
Sehingga kalau dia tangkap itu secara jasmani dan seolah-olah berlawanan, dia katakan Tuhan itu tidak benar, janjinya janji gombal. Ya, janji tapi mana faktanya, tidak ada. Ya, katanya meluas ke kanan dan ke kiri, berkat melimpah-limpah, tidak akan kesakitan dan lain sebagainya. Kok aku mengalami yang berbeda dengan itu? Dia kecewa. Alkitab mengatakan Abraham sepetak tanah pun tidak. Tapi dia tidak kecewa. Sebab apa? Dia tidak melihat sesuatu yang jasmani, tapi dia melihat sesuatu yang rohani. Kalau Tuhan memberikan dia tanah air yang baru, ya, dia memandang itu bukan tanah air jasmani ini semata-mata, tapi tanah air surgawi. Sehingga apapun yang dia alami, dia tidak merasa kecewa. Nah, oleh sebab itu biar malam hari ini, saudara, jangan kita berpuas diri. Jangan sampai kita berpuas diri ataupun kecewa, bersungut-sungut. Sebab dua perkara itu membuat seseorang tidak akan maju untuk menerima janji yang sesungguhnya. Sebab dia sudah puas, ya sudah di sini saja. Aku sudah dapat kekayaan, perlindungan, tidak sakit toh. Ya. Dan dia tidak merindukan janji yang lebih dari itu, yaitu janji secara rohani. Dia tidak mengalami, atau dia mengalami putus asa. Dua perkara ini tidak baik. Tidak baik. Ya, seseorang itu cuma diparkir, ya, pada akhirnya mengalami kebinasaan. Ya, salah satu orang yang hanya puas dengan perkara-perkara jasmani itu keluarga Lot. Dia puas dengan berkat jasmani dan dia tidak memperdulikan dengan keadaan rohaninya. Dia hanya puas dengan berkat jasmani. Akibatnya apa? Lot, ya, sekeluarga ini mengalami benar-benar tragis lah. Kehilangan istri, anaknya kemudian menggagahi dia, memperkosa dia dalam keadaan tidak sadar. Memperoleh anak yang ilegal. Ya, jadi aib di mana bangsa Israel katakan dua bangsa keturunan Lot ini tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini jangan kita berpuas diri. Ya, kita syukur. Kita harus tahu berterima kasih dan kita harus memanfaatkan apa-apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, kalau Tuhan memberikan kita berkat jasmani, gunakan semua itu untuk kebesaran Tuhan. Apa yang Tuhan berikan. Dalam satu ayat Tuhan katakan, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, semuanya. Gunakan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Senang kalau menjadi orang yang terkaya nomor sekian, diberitakan di mana-mana. Jangan. Tapi kita mengatakan apapun kekayaan, kepandaian, skill. Anak-anak muda saya mengatakan engkau belajar, engkau sekolah setinggi mungkin. Tapi bukan hanya semata-mata untuk masa depanmu. Engkau harus punya hati. Kalau engkau memberikan aku kesempatan untuk belajar apapun di bidang, cari tahu Tuhan. Saya percaya engkau izinkan aku mendapatkan skill ini. Aku percaya ada waktunya ini semua akan bermanfaat untuk pelayanan. Sehingga selalu Tuhan begitu mendapatkan kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, engkau ambil bagian, tidak bersungut-sungut. Kok enak, ya, gereja enggak ikut membayar uang sekolahku, ya, ada pelayanan aku diminta gratis lagi. Kok enak gereja? Jangan. Tapi kita mengatakan bahwa semua yang kita terima itu datang dari Tuhan. Saya teringat dalam kitab 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasal yang keempat kalau tidak salah. Coba, ya. 1 Korintus, ya. Ayat yang ke-7, 1 Korintus. Ya. Tuhan katakan semua yang kita miliki itu hanya kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan sombong, tapi manfaatkan apa yang kita terima itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-7 perhatikan.
1 Korintus 4 ayat 7. Ya, Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? perhatikan. Dan apakah yang engkau punya? Apa yang kau punyai? Kekayaan, kesehatan, skill, hikmat. Tuhan katakan, yang kamu punya itu, apa itu? Yang tidak engkau terima, Engkau hanya terima. Oh enggak lah, aku kerja, aku usaha, aku sekolah mati-matian. Ya, saya pernah mendengarkan teman saya di sekolah, di satu sekolah yang luar biasa ya, ketat ya. Dia katakan, aku tidur satu hari cuma 4 jam. Hanya 4 jam. Satu hari cuma 4 jam tiap hari. Gitu pun DO. Udah belajar 4 jam aja, DO ya. Luar biasa. Tapi Tuhan katakan apa? Bahwa kamu hanya menerima. dan jika engkau memang menerimanya, Ya, mengapakah engkau memegahkan diri? ya. Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Terus ayat 8. Kamu telah kenyang, Ya. kamu telah menjadi kaya, Terus. tetapi tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ya. Alangkah baiknya kalau benar demikian, Iya. bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Terima kasih. Semua yang kita peroleh itu manfaatkan, gunakan untuk pekerjaan Tuhan, sebab kita hanya terima. Itu rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan apa-apa, apapun yang kau usahakan, apapun yang kau kerjakan sia-sia. Ya, ayat mengatakan, mau kita siram, mau kita tanam, mau kita bajak, kalau Tuhan tidak menumbuhkan, apapun yang kau kerjakan sia-sia. Anak-anak muda saya mau katakan, betul engkau bekerja, betul engkau belajar sungguh-sungguh. Tapi saya mengatakan, kalau Tuhan tidak menyertai setiap usahamu, mau apapun engkau kerjakan sia-sia. Oleh sebab itu biar malam hari ini saya mau ajak, ayo sadari ini. Jangan berpuas diri dengan semuanya itu. Tapi sadari ini berkat Tuhan. Harus digunakan untuk pelayanan. Tapi juga sebaliknya. Kalau apa yang engkau alami sekarang seolah-olah jauh, ya, jauh dari apa yang engkau katakan itu janji. Sebab apa? Pikiranmu pendek. Pikiranmu pendek. Hanya menangkap apa-apa yang secara lahiriah. Pikiranmu itu dalam kondisi daging. Hanya bisa menangkap apa-apa yang sifatnya daging. Tidak bisa menangkap apa-apa yang sifatnya roh. Ya, sehingga itu yang membuat seolah-olah kalau tidak mendapatkan bersungut-sungut. 1 Korintus pasal yang ke-10. Dari 1 Korintus pasal 4. Bangsa Israel karena merasa ya tidak mendapatkan apa yang seolah-olah janjikan Tuhan. Dari Mesir mereka hidupnya susah. Musa katakan, nanti kita akan ke tanah Kanaan. Di sana negeri yang berlimpah-limpah. Negeri yang berlimpah dengan air susu, dengan air anggur dan susu dan madunya. Kami akan ke sana. Tapi dalam perjalanan di padang gurun mereka tidak mendapatkan itu dan bersungut-sungut, katanya melimpah. Enakan di Mesir, kami bisa makan ketimun, bawang prei, ikan, daging, roti tidak terbatas. Kami bisa makan sampai kenyang. Di sini kami tidak makan apa-apa. Mana yang kamu janjikan itu? Mereka menghujat Tuhan. Tuhan katakan jangan. Dua perkara ini kalau kita mendapatkan hanya berpuas diri, Tuhan katakan itu tidak baik. Engkau kan durhaka kepada Tuhan, menghujat Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada campur tangan, Tuhan tidak ada andil dalam setiap pencapaianku. Seolah-olah begitu. Engkau durhaka kepada Tuhan. Engkau tidak tahu terima kasih. Tapi juga engkau kecewa. Ya, engkau bersungut-sungut. Tolong baca ya. Pada ayat yang ayat yang ke-5. Nah, kita baca ya. Sudah mendapatkan, tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Ayat yang ke-5. 1 Korintus 4 ayat 5. Pasal 10, maafkan. Pasal 10 ayat yang ke-5. 1 Korintus 10 pasal 10 ayat 5. Iya, bahkan lebih parah lagi. Berkat Tuhan itu dipakai untuk melawan Tuhan. Emas itu berkat dari Tuhan untuk membangun tabernakel.
Tapi apa yang dilakukan? Membangun apa? Lembu emas melawan Tuhan. Dapat skill, dapat kekuatan, bukannya beribadah, bukannya melayani, tapi memuaskan hawa nafsu. Narkoba, free sex, dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Ya. Itu melawan Tuhan. Teruskan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Menerima berkat jasmani, dipuaskan untuk memuaskan keinginan dagingnya. Terus pada ayat yang ke-9, ayat 9, perhatikan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipungut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, teruskan. seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Terus. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini Tuhan mau katakan. Ini. Jadi terima kasih untuk semua janji yang Tuhan berikan. Kelepasan, kemerdekaan, berkat, pemeliharaan. Jangan dipandang semata-mata untuk sesuatu yang jasmani. Ada yang lebih dari itu. Abraham terbuka mata untuk itu. Abraham terbuka mata, walaupun tidak sepetak tanah pun dia dapatkan. Dia ada kecewa. Sebab dia tahu Tuhan menyediakan yang lebih, yaitu apa? Tanah air sorgawi. Walaupun dia kaya, bahkan sangat kaya, dia tidak tekabur seolah-olah ini sudah aku dapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sudah, ngapain lagi mau susah-susah? Dia abaikan semua itu. Seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Untuk apa? Dia bisa mengejar apa-apa yang lebih dari itu. Berkat-berkat yang rohani. Dia mengejar itu. Yaitu apa? Supaya dia layak hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Ibrani pasal 11 Kitab Ibrani pasal 11. Nah, Alkitab mengatakan orang-orang yang demikian itu membanggakan Allah. Membanggakan Allah. Lagu berulang-ulang saya sampaikan. Lagu sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Kalau dibalik, apa Bapa itu, Allah itu bangga punya anak seperti kita. Gak dengar-dengaran, gampang puas untuk hal-hal yang jasmani. Tetapi juga gampang putus asa saat tidak mendapatkan apa-apa yang jasmani. Puas, berpuas diri, putus asa, itu dua-dua tidak dikehendaki oleh Tuhan. Abraham tidak seperti demikian. Ayat yang ke-16, perhatikan. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Bukan tanah air jasmani. Dia sudah berada di tempat ini. Tapi dia anggap bukan ini yang dimaksudkan. Dia sudah sangat kaya. Tapi bukan kekayaan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Janji Tuhan tidak berhenti. Saya harus mengatakan ini. Tidak berhenti untuk hal-hal yang jasmani. Jangan berpuas diri sebagai hamba Tuhan. Seandainya Tuhan memberikan saya ke jemaat yang lebih besar lagi, bukan itu terutama. Pelayananku bukan hanya di bumi ini saja, sehingga itu bukan jadi kepuasan. Tapi Tuhan katakan apa? Tapi merindukan suatu tanah air yang lebih baik. Apa itu? Yaitu satu tanah air surgawi. Pelayanan kita sampai dalam kerajaan surga. Hidup kita tidak hanya di bumi ini, tapi sampai dalam kerajaan surga. Teruskan. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Terima kasih. Allah tidak malu. Allah bangga. Sebelum kita memiliki kerinduan untuk semuanya dalam perkara-perkara yang sifatnya rohani, jangan-jangan Allah malu punya anak seperti kita. Malu punya hamba seperti kita. Malu punya pelayanan seperti kita. Tapi kalau kita sudah sampai,
bahwa setiap perkara yang Tuhan firmankan itu pada akhirnya Allah itu roh. Sehingga tujuannya adalah untuk membuat kita bisa mengerti. Karena manusia ini daging, makanya Allah itu lebih dulu menyentuh hal-hal yang jasmani lebih dulu. Waktu Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit itu, karena manusia itu daging, Tuhan menyentuh mereka dalam sakit penyakit daging mereka itu. Supaya mereka boleh ada kesadaran. Oh, Tuhan memperhatikanku secara jasmani. Bahwa lebih dari apa yang jasmani ini, Tuhan memeliharaku secara rohani. Kalau Tuhan langsung berbicara tentang perkara-perkara surga, nggak ngerti. Makanya Tuhan menyederhanakan sesuai dengan kemampuan kita menangkap. Itulah maksud Tuhan. Sehingga kalau kita mendapatkan semua yang jasmani, tujuannya adalah perkara-perkara yang rohani. Tuhan mengizinkan kita hidup dalam nikah yang jasmani. Paulus katakan itu. Itu semua gambaran tentang nikah yang roh antara Kristus dan jemaat. Jangan puas. Ya. Seolah-olah sudah happy ending masuk dalam nikah. Dipikirnya happy ending. Atau kemudian kecil hati, kenapa Tuhan aku tidak boleh menikah? Kenapa aku belum menikah? Kemudian galau. Ya. Tidak. Ada hal-hal yang rohani yang Tuhan ingin. Dalam ayat yang lain Tuhan katakan, ya justru buat mereka yang tidak menikah, mereka bisa lebih fokus kepada Allah. Yang tidak lain adalah mempelai pria surga. Oleh sebab itu, poin yang pertama saya ingin sampaikan, yaitu apa? Mengejar perkara-perkara yang rohani dalam setiap janji-janjinya. Kejar apa-apa yang rohani. Jangan berpuas diri. Sebab kalau kita berpuas diri, ya kalau kita mendapatkan, kita juga akan kecewa pada saat tidak mendapatkan apa-apa yang jasmani. Saudara, bicara tentang berkat, kalau saudara lihat hamba-hamba Tuhan di masa-masa lalu, bahkan bagaimana mereka sangat miskin secara jasmani. Apa mereka tidak diberkati Tuhan? Ya, sangat miskin umat Tuhan. Apalagi di zaman gereja mula-mula, sangat miskin, dikejar-kejar. Apa mereka tidak diberkati? Diberkati sangat. Tapi yang pasti, fokus pandangan mereka tidak tertuju pada perkara-perkara jasmani belaka. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua, kalau kita tidak berharap pada perkara-perkara yang jasmani semata, tapi pada perkara-perkara yang rohani, itu membuat hati kita berpaut, ya, tetap mengharapkan apa-apa yang rohani. Ya, di dalam kitab Roma pasal yang keempat, percaya dan berharap penuh pada perkara-perkara yang rohani. Ya, berharap pada Dia, bahwa kita tidak pernah berkurang keyakinan kita kepada Dia. Roma pasal yang keempat, walaupun ini dalam Roma ini masih ada faktor jasmaninya, ya. Roma pasal yang keempat, Roma pasal 4, Abraham mendapatkan janji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, pasti di laut. Sampai mati Abraham tidak melihat itu, sampai mati. Dia hanya melihat dua anak siapa? Ya, dua anak Yakub pun dia tidak melihat. Dia hanya melihat cucunya. Sebab dia punya anak sudah 100 tahun. Ya, jadi yang dilihat cuma cucunya. Yaitu Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub tinggal dalam kemah yang sama. Ya. Dalam kitab Ibrani pasal 11, ya. Nah, Roma pasal yang keempat, dia tidak melihat betapa banyak. Ya. Ya. Yakub bersama dengan Esau tentunya, ya. Ayat yang ke-20, perhatikan. Roma pasal 4 ayat 20. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Iya. Malah ia diperkuat dalam imannya, Iya. dan ia memuliakan Allah. Dan ia memuliakan Allah. Walaupun Dengan penuh keyakinan, ya,
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. amin, saksi. Ya, dia tidak berkurang. Ya, sebab apa? Dia punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa. Kalau dia hanya berharap kepada ya janji-janji secara jasmani, ya dia akan kecewa. Katanya ya hampir kecewa sebab waktu Tuhan katakan, lihat itu janjimu, dia katakan, Tuhan, aku tidak punya anak. Engkau berjanji begitu, tapi aku tidak punya anak. Ini semua kekayaan akan kuberikan kepada Eleazar orang Damsyik itu. Dan tidak anak kandungmu. Ya, tapi kalaupun dia bisa bersungut-sungut kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan katanya seperti bintang di langit. Ini mana? Ya, cuma satu orang ini. Bohong, nggak cocok. Tapi dia pikir bahwa Allah sanggup melaksanakan janjinya. Ya, keyakinan kita pada firman Allah, pengharapan kita kepada pribadi Tuhan tidak berkurang. Allah sanggup melakukan setiap janjinya. Kenapa? Mata kita tidak tertuju pada perkara-perkara yang jasmani yang nampak ini. Ya, Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus. Tolong baca 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal yang kelima ya, atau pasal 4 bagian terakhir. Tidak memperhatikan yang kelihatan. Abraham sampai mati dia tidak melihat bagaimana banyak anak cucunya. Sampai gak bisa kehitung, gak lihat. Ya. Sebab apa? Tapi dia tidak kecewa. Kenapa? Sebab memang dia tidak melihat apa-apa yang kasat mata ini terutama. Tapi dia melihat nanti ada orang-orang yang percaya mengikuti ya, jalan hidupku, beriman seperti aku beriman kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak ada kaitan secara DNA dengan Abraham, tapi mereka anak-anakku bagaikan bintang-bintang di langit. Tolong baca pada ayat yang ke-18, 2 Korintus 4 ayat 18. ya, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. yang kelihatan itu fisik. Ini saya mau katakan tadi sejak awal ya, bahwa janji Tuhan jangan dimaknai secara fisik. Yang kelihatan, janji berkat, berkat kelihatan. Janji perlindungan kelihatan. Janji restorasi kelihatan. Tidak semata-mata itu. Tapi kita harus punya pikiran yang jauh lebih dari itu. Ya. Jangan memperhatikan yang kelihatan saja, akan berpuas diri pada saat melihat, tapi kecewa pada saat tidak melihat. Melainkan yang tak kelihatan. Sebab Karena yang kelihatan adalah sementara, ya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. oleh sebab itu pasal yang kelima ayat yang ke-6, oleh sebab itu, Maka oleh karena itu, ya, hati kami senantiasa tabah. ini ya, siapa namanya, Paulus tidak pernah mengalami hal-hal yang enak dalam hidupnya itu. Penderitaan, penjara, itu yang dia alami dalam setiap waktu sejak dia menjadi orang percaya. Penderitaan dan sengsara, itu yang menunggu aku dari setiap kota ke kota. Ya. Tapi akhirnya mengatakan, aku tidak kecewa, tapi tabah. Kenapa? Matanya diarahkan bukan pada hal-hal yang fisik, yang kelihatan. Yang dapat diraba secara fisik, jasmani. Dapat dirasakan, dapat dikecap secara jasmani. Tapi matanya sampai menembus jauh pada apa-apa yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu hati kami tabah selalu, terus kan? Meskipun kami sadar Ya, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, ya, kami masih jauh dari Tuhan. ya, dia sadar bahwa dia masih kurang. Oleh sebab itu dia melihat jauh, dia mengejar secara rohani. Terus kan? Sebab hidup kami ini Ya, adalah hidup karena percaya, ya. bukan karena melihat. Nah, Tetapi hati kami tabah, terus kan? dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini Ya. untuk menetap pada Tuhan. Ya,
Sebab itu juga kami berusaha, Nah, baik kami diam di dalam tubuh ini ya. maupun kami diam di luarnya, Untuk apa? supaya kami berkenan kepadanya. Berkenan kepada Allah. Terima kasih. Itu yang dialami oleh Abraham. Karena hatinya merindukan hal-hal yang rohani. Allah tidak malu mengakui mereka. Allah tidak malu punya umat seperti ini. Punya pengikut seperti ini. Allah bangga kepada orang-orang demikian. Sudahkah kita membanggakan Allah? Sebab hati pandangan kita tidak tertuju pada apa-apa yang nampak. Tapi apa yang tidak nampak. Sehingga kita selalu percaya apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Walaupun rasanya seperti gak masuk akal. Diberkati, mana ada berkat, aku hidup kekurangan. Mengalami perlindungan, aku seperti tidak dilindungi. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Aku berteriak gak didengar oleh Tuhan. Dan aku diperolok, gak ada yang bela aku. Tapi Alkitab mengatakan kami melihat jauh. Allah sanggup menyatakan apa yang telah dijanjikan. Itu kata Abraham. Bahwa Allah sanggup mewujudkan semua yang dia katakan, dia janjikan. Sebab Allah itu sanggup dalam segala hal. Amin. Dan sehingga yang ketiga apa? Kalau kita melihat hal-hal yang rohani lebih daripada yang jasmani, kita tidak putus asa, kita tidak kemudian kecewa, tapi kita selalu menanti janji-janji Tuhan. Terus menanti. Kita terus menanti ya. Sampai kapanpun kita menanti. Ada lagu sampai akhir ku menutup mata. Menanti janjimu. Saudara, janji Tuhan yang terbesar apa saudara buat kita anak-anak Tuhan yang masih hidup di bumi ini? Kedatangannya kembali untuk menjemput kita. Kalau kita lihat ada orang-orang yang mati sampai Tuhan datang. Apa Tuhan? Ya, apa Tuhan mengingkari janjinya kepada mereka? Tidak. Sebab nanti mereka akan melihat dia datang kembali. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Orang-orang yang gembar-gembor bicara tentang kedatangan Tuhan, tapi mati juga, hamba-hamba Tuhan. Sejak Paulus, bahkan rasul-rasul, semuanya mereka menganggap bahwa janji kedatangan Tuhan itu adalah akan dialami secara fisik pada saat mereka masih hidup. Oleh sebab itu Paulus katakan apa? Kalau belum kawin, tidak usah kawin. Tapi kalau sudah kawin jangan diceraikan istrimu. Ya. Tapi satu hal, semua kita seolah-olah tidak menerima apa-apa yang jasmani. Sebab mata kita arahkan pada apa yang tidak kelihatan, mempelai pria surga. Sebegitu, ya dia merasakan sudah sangat genting, dekat sekali dia merasakan. Tapi dia mati juga. Dan dia tidak mengalami secara jasmani apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan datang ya kepada dia. Tapi apa Tuhan mengatakan mengingkari janjinya? Tidak. Alkitab mengatakan nanti mereka akan melihat, mereka akan dibangkitkan. Ini janji, sehingga ada kerinduan untuk menanti seperti yang dilakukan oleh Abraham. Menanti, kita baca kembali ayat yang sudah kita baca tadi ya, kita baca lagi. Kita menanti janji Tuhan, menanti janji Tuhan. Ya. Ayat yang ke Kitab Ibrani. Ayat yang ke-11, pasal yang ke-11, maafkan. Ayat yang ke-9. Ibrani 11 ayat 9. Ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, Ya. seolah-olah suatu tanah asing. Ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ya, dia mengatakan dirinya seolah-olah dia tidak mendapatkan setapak tanah pun, sepetak tanah pun, seolah-olah demikian. Sehingga dia hanya pinjam tempat. Seperti orang berkemah, diusir ya, bongkar kemahnya, pergi lagi. Ada lagi tanah liar, ya tanah yang tak bertuan, ya dia bangun kemah lagi di situ. Diusir lagi ya, dia keluar lagi sebab bukan tanahku. Seolah-olah dia tidak mendapatkan sepetak tanah pun. Kenapa? Sebab dia menanti janji Tuhan. Ya, ini poin yang ketiga, dia menanti janji Tuhan. Ya, teruskan. Saya ulangi ayat 9. Ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah suatu tanah asing.
Ya. Dan situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, Ya. yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji yang satu itu. Sehingga Sebab ya, ia menanti-nantikan kota Ia yang mempunyai dasar, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Teruskan. yang direncanakan Ya. dan dibangun oleh Allah. Di mana kota itu? Memang bumi ini dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak membangun ada kota, ada gedung-gedung secara langsung. Tidak, manusia yang membangun itu. Tapi ya Abraham mempercayai ada kota yang dirancang, dibangun oleh Tuhan. Tidak oleh kemampuan manusia dengan skill mereka, dengan keuangan mereka, dengan kehebatan mereka. Tidak. Tapi Allah sendiri yang melakukan. Dan dia menunggu, dia menanti itu. Itu janji Tuhan buatku, itu janji Tuhan. Kamu pergi ke suatu tempat yang kurancang dan kubangun. Ya. Dia mendapati hanya tanah kosong, padang belantara. Tidak ada tanaman, pasir belaka. Ya. Tetapi dia menantikan kota itu. Dan Alkitab mengatakan, oleh sebab itu Tuhan tidak malu, Tuhan bangga dengan orang-orang seperti demikian. Biar kita boleh memiliki pikiran yang sama. Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di kemah yang sama. Ya. Penyebutan ini kenapa tidak mengkaitkan dengan Esau? Apa Esau juga tidak tinggal di kemah yang sama? Esau tinggal di kemah yang sama juga. Tapi Esau tidak disebutkan. Sebab dia tidak menerima janji itu. Sebab dia membuang janji itu. Dia seharusnya yang menerima janji itu, tapi dia tidak memanfaatkan, dia tidak menghargai. Dia tidak menantikan janji itu. Yakub yang menantikan janji itu sejak dalam kandungan ibunya. Dia menantikan janji itu. Sehingga dia berjuang untuk semuanya itu. Sehingga 3 pribadi yang tinggal dalam satu kemah itu bukannya sekedar hidup bersama, tapi mereka memiliki kerinduan yang sama, pemikiran yang sama, pemahaman yang sama, dan kerinduan yang sama. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita hidup dalam satu gereja, dalam satu rumah, dalam satu kamar bahkan suami istri, tapi memiliki pemahaman yang berbeda. Maafkan, ada ayat mengatakan waktu Tuhan datang, satu terangkat, satu tertinggal. Jangan sampai seseorang di antara kita akan bernasib seperti Esau. Mereka tinggal pada kurun waktu yang sama, di kemah yang sama, tapi tidak dianggap mereka hidup dalam satu kemah yang sama. Kenapa? Dia mencari hal-hal yang lain, yang jauh lebih rendah, dan dia merendahkan janji Allah. Seperti Esau merendahkan janji Allah itu dalam bentuk hak kesulungannya. Jangan heran dia tidak diperkenankan menerima berkat kesulungannya. Tapi biarlah jadi seperti ya Abraham, Ishak dan Yakub. Generasi ketiga memiliki pemahaman yang sama, kerinduan yang sama. Nah, cepat saja saya mau katakan, kunci dari seseorang bisa memiliki kerinduan bukan hanya pada hal-hal yang jasmani, tapi pada hal-hal yang rohani. Kita kembali pada kitab Kisah Rasul pasal 7, adanya di sini, saudara. Ya, kunci semuanya adanya di sini. Ini yang akan saya sampaikan, saudara. Ayat yang ke-3, pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 Kisah Rasul, pasal 7 ayat yang ke-3. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, Ya. dan dari sanak saudaramu, Ya. dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, terima kasih. Sehingga ya. Ayat 4. 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, Ya. lalu menetap di Haran. Ya. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, sampai kamu diam sekarang. Terima kasih. Ya, jadi kita lihat ini yang membuat Abraham bisa memiliki pemikiran bahwa janji Tuhan itu ya
tidak semata-mata pada apa yang jasmani, yaitu bagaimana kerelaannya untuk keluar dari apa-apa yang selama ini membelenggu dia. Coba saudara bayangkan, memikirkan sejenak ya. Seandainya Abraham tidak dipanggil oleh Tuhan, menerima janji Tuhan, dan Abraham tidak merespon janji Tuhan dengan baik, kira-kira Abraham akan matinya atau hidupnya di mana kira-kira? Kira-kira di mana? Semata-mata di Mesopotamia, Ur Kasdim sana. Kenapa? Di sana dia sudah enak. Dia sudah nyaman di sana. Itulah yang harus kita pahami hari-hari ini. Tuhan katakan kita harus mengalami kelepasan. Saya membaca, dia berada ketika masih di Mesopotamia. Tuhan berbicara kepada Abraham. Kalau saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, seolah-olah Abraham itu cuma ngikut Tera. Abraham itu cuma mengikuti Tera keluar dari sana dan Abraham melok ya ikut. Tapi kalau kita baca di sini, bukan. Abraham yang Tuhan berbicara sejak di Mesopotamia. Sejak di Ur Kasdim, Tuhan tidak bicara kepada Tera, tapi Tuhan bicara kepada Abraham. Ya. Saudara berkata, mana yang benar? Dua-duanya benar. Tetapi ingat, penulisan yang berbeda, dengan kurun waktu yang berbeda, dengan orang yang berbeda, itu cara menyampaikan itu berbeda. Kejadian ditulis oleh Musa. Suasananya berbeda dengan orang-orang pada zaman ya perjanjian ini dituliskan pada saat Stefanus berbicara. Apa Stefanus ngaco, ngawur? Tidak. Stefanus berbicara semata-mata dari Roh Kudus. Apa Roh Kudus bisa salah? Sama sekali tidak. Ya, tapi kalau kita ingat bahwa zaman dulu memang semuanya ya sistemnya itu kan ya, apalagi bicara tentang klan itu dinasti ya. Itu yang diutamakan adalah bapak patriark itu ya. Ya. Sehingga yang disebutkan seolah-olah Tera yang membawa rombongannya. Sebenarnya tidak, Abraham. Alkitab ini mengatakan ya bahwa Abraham telah menerima penampakan Tuhan waktu di Mesopotamia. Untuk apa? Tinggalkan kampung halamannya. Untuk apa? Dia pergi ke Haran. Dari Haran Tuhan katakan tinggalkan itu ke tempat ini. Nah, apa yang harus ditinggalkan di sini? Saya membaca apa ini Mesopotamia. Saya kemudian menemukan ya bahwa Mesopotamia itu artinya daerah di antara dua sungai. Sungai apa itu? Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Tigris itu ya adalah sungai yang membuat subur daerah di sekitarnya. Lembah Lembah Sumeria ini Ur Kasdim, daerah Ur Kasdim. Itu lembah yang subur. Konyol orang kalau tinggalkan daerah yang subur untuk pergi tempat yang tidak jelas. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, tinggalkan itu. Tuhan memiliki janji yang lebih daripada apa yang kita alami sekarang. Saya mengatakan, kalau Tuhan berbicara kepada kita, alangkah jahatnya Tuhan ingin menyengsarakan umatnya. Tidak, Tuhan ingin membuat umatnya itu lebih baik. Walaupun kita sedang enak-enaknya sekarang dan Tuhan katakan tinggalkan itu berarti Tuhan punya rencana yang jauh lebih daripada apa yang sedang kita miliki sekarang ini. Amin kasih? Apa itu? Mesopotamia. Tinggalkan itu. Kenyamanan, kemapanan. Kalau Tuhan ingin kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, sebab apa? Yang jasmani itu tidak mapan, jasmani itu fana, jasmani itu tidak stabil. Seperti dunia yang bergerak dengan sangat labil. Seperti itu setiap apa yang kita peroleh hari-hari ini. Ya, enggak ada yang mapan yang ada di dunia ini. Semua sedang bergerak dan bergeraknya itu menuju apa? Menuju kepada kehancurannya.
Yohanes katakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah oleh sebab itu, kalau Tuhan katakan keluar, apa-apa yang engkau anggap enak sekarang itu sementara sekali. Hanya sementara. Kelimpahan itu pun sementara. Makanya Tuhan katakan keluar, aku akan memberikan kelimpahan yang jauh lebih. Kenyamanan yang lebih, kemapanan yang tidak akan berubah. Oleh sebab itu dengarkan ini. Waktu dari sana dia pindah ke mana? Ke Haran. Haran itu sebenarnya masih wilayah ini. Tapi sudah lebih dekat ke Kanaan. Saya membaca apa arti Haran? Haran itu artinya ya para penghuni pegunungan. Ya. Para penghuni pegunungan. Pegunungan kalau kita sudah bicara tentang pegunungan itu dataran yang tinggi. Tempat yang tinggi. Nah sesuatu yang tinggi itu kalau Tuhan katakan keluar tentu tinggi dalam hal apa? Negatif. Apa yang tinggi? Kesombongan. Merasa mampu. Saya mengatakan hal-hal ini yang membuat kita tidak bisa melihat janji Tuhan secara rohani. Kalau kita merasa mampu, kita merasa hebat, kita merasa apa? 1 Korintus pasal 10 Tuhan katakan, kalau kamu merasa kuat, hati-hati, itu sudah terlalu dekat dengan kejatuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, tinggalkan semuanya itu. Selama engkau berkutat di situ, engkau tidak akan menerima janji Tuhan. Terutama hal-hal yang rohani. Ya, pikirnya firman Allah itu dapat dipelajari dengan kemampuan kognitifnya. Pikirnya Allah itu bisa dikenal dengan cara berpikirnya. Siapa kita? Ya, siapa kita dengan hikmat manusia yang terlalu terbatas bisa memahami pribadi Allah? Tidak bisa. Saya mengatakan, jangan merasa pandai. Oleh sebab itu Tuhan katakan, yang kaya jangan membanggakan kekayaannya. Yang pandai jangan, yang bijaksana jangan mengandalkan semuanya itu. Semuanya itu kita jangan tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan. Supaya apa? Dalam keadaan yang kita merasa tidak punya apa-apa. Orang-orang yang seperti tidak punya pengharapan, itu adalah orang-orang yang lebih mudah mengharapkan pribadi Allah. Lebih mudah melihat Allah. Sebab apa? Tidak ada yang dapat dia banggakan. Nah oleh sebab itu malam hari ini, saya ajak saudara, seandainya saudara memiliki sesuatu yang jasmani, Tuhan katakan kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dari semuanya itu, seperti Abraham, keluar dari sana. Keluar, aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih. Keluar. Engkau tidak bisa melihat apa-apa yang surgawi selama engkau berada dalam naungan apa-apa yang jasmani. Keluar. Ya. Pertemanan-pertemanan. Ya. Ada seseorang mengatakan, selama seseorang berada dalam komunitas tertentu, ya, dia merasa nyaman di situ, dia tidak akan mengalami rehabilitasi, dia tidak akan mengalami keubahan. Apapun, komunitas apapun yang buruk-buruk, kamu harus keluar dari situ. Hati-hati, ya. Para orang-orang muda perhatikan, pergaulan buruk itu merusak. Oleh sebab Tuhan katakan, keluar. Kalau kita keluar dari apa yang Tuhan katakan, ingin keluar, kita keluar. Supaya kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Apa Tuhan tidak mampu membuat kita? Tuhan mampu membuat kita bisa melihat dimanapun kita berada. Tapi kita yang tidak mampu melihat itu. Kita yang tidak mampu sebab kita dikuasai oleh kedagingan. Oleh hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu malam hari ini, dengar firman Tuhan. Saya tidak tahu dalam hal apa yang menjadi Mesopotamia Anda, yang menjadi Haran Anda. Ya, Tuhan katakan keluar dari situ. Ya, keluar. Aku akan menunjukkan hal-hal yang lebih besar dari itu semua. Dan bukan hanya menunjukkan, akan membuat engkau memiliki semuanya itu. Amin, kasih. Kalau kita dijanjikan berkat, aku sendiri diberkati. Kalau Tuhan berbicara berkat terhadap orang kaya, mereka katakan, mau apa lagi? Aku sudah punya kaya, aku sudah punya dunia ini. Ya. Selama dia merasa dia punya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia. Orang kaya
yang ingin mendapatkan hidup yang kekal, dia gagal. Kenapa? Dia tidak mau meninggalkan semuanya. Tuhan katakan jual. Gak mau Tuhan. Kalau Abraham, Tuhan katakan tinggalkan itu. Gak mau, sini sudah enak kan. Ini tempat yang subur. Pergi ke daerah sana. Wong gersang kok. 70% itu gurun. Padahal di sini ini subur. Gak mau, aku sudah enak di sini. Apa yang Tuhan katakan? Tinggalkan semuanya itu. Saya tidak tahu secara spesifik apa yang Tuhan katakan tinggalkan. Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi malam hari ini saya mengatakan, Tuhan katakan keluarlah. Keluarlah dari negerimu. Keluarlah dari sanak saudaramu. Ini ya pertemanan daging ini ya. Persahabatan daging, hubungan daging. Perlu keluarlah. Ya, aku akan menunjukkan kepadamu. Kalau Abraham tidak mengeluarkan dirinya dari tempat-tempat itu, dia tidak akan mengalami janji Tuhan itu real, nyata. Walaupun mata jasmaninya tidak melihat, mata rohaninya melihat. Amin kasih. Haleluya. Malam hari ini, inilah berkat Tuhan buat kita ya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Sekali lagi kor. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara dikasih Tuhan, tidak peduli apa kondisi kita sekarang ini, apakah kita sudah mendapatkan berkat jasmani ataupun sebaliknya kita tidak mendapatkan berkat jasmani, berkekurangan, persoalan, ada sakit penyakit. Tapi kalau kita mau mengalami kelepasan dari segala sesuatu yang membelenggu kita, terutama hati, pikiran, perasaan kita, apa itu? Kemanusiaan kita, kedagingan kita. Keluar, Tuhan katakan keluar. Sebab pada saat kita keluar, di situ kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu nyata. Bahwa Tuhan berjanji itu lebih bernilai dari apa yang kita alami sekarang. Mata jasmani kita tidak melihat, tapi pada saat kita keluar, kita akan melihat dengan mata rohani yang luar biasa. Seperti Yakub, matanya terbuka, ada langit terbuka, ada tangga yang terulur dari surga sampai ke bumi. Dia mengatakan dahsyat ini,
Aku tidak sadar, aku tidak melihat. Tapi Tuhan membukanya. Sebab apa? Aku mau keluar. Aku mau pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan keluar, jangan pergi menurut mau-maunya kita. Konyol. Tapi lakukan segala sesuatu menurut perintah Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Anda dengar malam hari ini, tapi tentu ada sesuatu yang Tuhan sedang berbicara kepada kita. Seperti Tuhan berbicara kepada Abraham, keluarlah dari sanak saudaramu, keluarlah dari rumah bapamu, keluar dari negerimu, keluar. Abraham hanya melakukan apa yang Tuhan minta. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak berargumen. Aku sudah mapan di sini Tuhan. Terus siapa yang akan menjamin hidupku? Siapa akan menopang hidupku? Bagaimana dengan hidupku nanti? Tuhan yang berbicara. Tuhan itu konsekuen dan konsisten. Sebelum kita berpikir, Tuhan sudah lebih dulu memikirkan untuk kita. Oleh sebab itu malam hari ini, lakukan saja. Pikiran kita jauh lebih pendek dari pikiran Tuhan. Dia Alfa, dia Omega. Dia tahu apa yang akan terjadi nanti kalau kita taat. Ya, oleh sebab itu, ambil perintah Tuhan. Pilihlah apa yang pilihan Tuhan buat kita. Dia tidak mungkin mencelakakan kita. Dari atas. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kur. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, dalam banyak hal kami seperti orang yang putus asa, tidak berpengharapan. Mata kami terlalu picik, terlalu pendek untuk melihat hal-hal yang hanya dekat-dekat, yang dapat nampak dengan mata kami. Padahal Engkau ingin kami melihat dengan mata yang jauh, menembus apa-apa yang tidak kelihatan oleh pandangan manusiawi kami. Tuhan, bukakan buat hamba-Mu, buat umat-Mu Tuhan, bahwa Engkau sedang berjanji lewat setiap firman yang kami dengarkan. Oleh sebab itu berikan kami telinga yang bisa mendengarkan jauh daripada apa yang kami dapat mengerti dengan otak kami ini Tuhan. Dapat memahami dengan pikiran kami yang terbatas ini. Sebab pikiran-Mu jauh melebihi semuanya itu. Ungkapkan itu, bukakan dalam setiap pribadi Tuhan. Malam hari ini kami rindu mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Dia tinggalkan semuanya. Berikan ketaatan pada firman-Mu. Apa yang Engkau ingin kami tinggalkan, biar kami melangkah sesuai dengan perintah-Mu. Tinggalkan apa-apa yang Engkau ingin kami tinggalkan, dan melangkah kemana Engkau mengarahkan langkah kaki kami. Langkah hidup kami, yaitu kota terang, kota yang dirancang dan dibangun oleh Engkau sendiri. Di mana biar hati kami terpaut di sana. Hati kami merindukan, sebab Engkau yang berjanji, Engkau pasti sanggup melakukan apa yang Engkau janjikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang Engkau janjikan buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Firman disampaikan secara massal.
tapi engkau punya pesan secara pribadi, secara privat. Pribadi lepas pribadi. Bahkan istri berbeda dengan suami. Engkau punya pesan untuk masing-masing kami. Biar kami bisa menangkap semuanya itu. Layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Kita bangkit berdiri. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahwa Dia yang berjanji tidak pernah mungkir dari janjinya. Kita bisa memungkiri janji kita, tapi Tuhan tidak pernah memungkiri janjinya. Angkat tubuh Tuhan dengan sungguh-sungguh, taruh cawan di hati, dan kita tetap percaya apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan percaya. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan. Naikkan lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri di hati. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Minum dengan percaya.
Haleluya. Kita angkat dua tangan kita. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersekutu dengan firman dan Roh Kudus-Mu dan perjamuan suci dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa perjamuan suci ini wujud dari kasih-Mu bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau rela darah-Mu ditumpahkan menjadi minuman yang sungguh-sungguh. Daging-Mu dipecah-pecahkan jadi makanan yang sungguh-sungguh. Untuk memberikan hidup bagi kami. Bukan hidup yang sementara, tapi hidup yang kekal. Di mana Engkau mengatakan seandainya seorang mati fisiknya, jasmaninya, Engkau akan membangkitkannya pada akhir zaman. Untuk memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pikiran kami terlalu pendek. Tidak mampu menangkap apa-apa yang Kau sampaikan. Seperti juga murid-murid-Mu yang seringkali berpikir jasmani pada apa-apa yang Engkau tanya, bicarakan tentang hal-hal yang rohani. Demikian kami Tuhan, banyak kali pikiran kami terlalu duniawi, terlalu jasmani. Padahal Engkau menyampaikan hal-hal yang jauh melebihi di balik awan, bahkan di balik langit biru. Engkau sedang berbicara hal-hal surgawi. Ungkapkan itu Tuhan kepada mata pikiran rohani anak-anak-Mu. Hamba-Mu dengan kata-kata jasmani ini tidak sanggup menerangkannya. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, berbicara lebih lanjut lagi. Pada apa rencana-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini. Yang spesifik. Apa yang harus kami tinggalkan. Dan kemana harus kami tuju. Itu merupakan janji yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan itu kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani 114. Dia tak pernah gagal. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja Kur. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Ya, tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman untuk ibadah kita ke depan. Sabtu besok Sabtu ada ibadah kaum muda remaja dimulai jam 17.30, Minggu jam 9.30, Minggu jam 17.30 kebaktian umum. Dan untuk selanjutnya ibadah penyembahan dan pendalaman Alkitab kita akan melihat di setiap kali ada diumumkan setiap kali dalam warta Jumat.
Inilah ibadah-ibadah kita, setialah. Dan sebelum kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dan doa penutup dari Bapak Gembala. Kita akan berdoa menyelesaikan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Engkau sudah menyertai kami dari tempat-tempat kami di mana kami berada. Untuk kami mendengar firman-Mu, menikmati apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh kami tidak sanggup untuk menerima, menelak, mencerna Tuhan sebagian besar. Tapi seberapa yang bisa kami cerna, bahkan sepatah kata nanti akan menerangi segala hal-hal yang tidak kami mengerti hari ini. Sesuai dengan perjalanan waktu yang kami lalui bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini dalam hal apapun mereka sedang berada, dalam kepicikan mereka, dalam kekurangan mereka, dalam sakit mereka Tuhan, bersama dengan mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Janji-Mu tidak pernah Engkau batalkan, tapi Engkau berikan lebih daripada apa yang kami perkirakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati semua pelayan, berkati semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah pada malam hari dan biar berkat surga menyertai kami. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam.